Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia. Masih bersama saya Riko. Oh ya, sorry, ulang. Tagline-nya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu saya ada 2 orang. Kira-kira kita akan ngobrol apa hari ini? Langsung aja saya sapa. Yang pertama ada Bang Denny. Apa kabar Bang Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Bang. Dan yang kedua ada Bang Atwin. Iya. Agak ngantuk kayaknya Bang Atwin. Enggak ya. Gimana kabar Bang Atwin? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berangkat kayaknya sendiri-sendiri enggak bareng dari sini. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Janjian di sini. Janjian di sini. Alhamdulillah. Oke. Bang Denny dan juga Bang Atwin ini teman-teman adalah salah satu atau salah 2 berarti ya relawan dari Janais atau layanan Janais di Yayasan Amalia Astra gitu ya Bang Denny ya, Bang Atwin ya. Iya. Nah, saya mau ngobrol nih Bang Denny, Bang Atwin. Sebenarnya jadi apa sebutannya? Relawan berarti ya? Relawan Janais ini udah berapa lama? Kalau berapa lamanya? Ya dari awal dibentuk di Masjid Astra ini. Tahun berapa 2019 tuh? kurang lebih. 2019 bareng Mbak Atwin juga. 2019. 2019. Awalnya di Daurah Ustadz. Ustadz Mahfud Umri, Masjid Astra ini kita bentuk dari bentukan Masjid Astra Amalia. Dulu masih relawan Masjid Astra ya. Oh, sebenarnya relawan Masjid Astra. Ya, sudah berjalan pelayanan dan itu pun ada salah satu jamaah Masjid Astra itu sendiri yang membutuhkan pelayanan dari Masjid Astra untuk pengursan jenazah. Dan itu kita udah berjalan. Awalnya memang pelatihan di Masjid Astra juga tentang pemulasaran jenazah Bang Dini atau apa dulu? Kalau boleh diceritain sedikit ya. Boleh dong. Sebelumnya sih kita terbentuknya itu yang Ummahat dulu. Ummahat itu yang ibu-ibu ya. Ya relawan Ummahat itu relawan yang perempuan karena di masyarakat sangat membutuhkan. Nah setelah dibentuk Ummahat, kita berpikir nih kita butuh juga yang ikhwan. Kita pernah ngomong sama pengurus masjid atau DKM Bang Pitung, Bang kayaknya kita butuh yang laki nih. Karena yang akhwat, karena permintaan dari masyarakat itu banyak. Akhirnya yaudah deh kata dia, yaudah lurus deh. Akhirnya kita minta daurah tuh awalnya. Kita butuh pintu. Daurah itu daurah Janais Ustadz Mahfud Umri dulu kalau nggak salah, daurah Janais dari pagi sampai sore tuh daurah. Nah itulah pintu kita awal ya. Dan termotivasi saya untuk jenazah itu sendiri sebenarnya pribadi saya, pengalaman pribadi Pak Riko. Jadi bapak saya sendiri itu meninggal. Saya sudah aktif di kegiatan kajian Masjid Astra ini. Pas meninggal saya bingung tuh. Belum bapak tahu saya tuh sendiri caranya gimana. Nah itu dia. Saya bapak saya sendiri kok gak ngerti saya. Saya tahu apapun yang dilakukan itu saya gak ngerti lah. Poinnya saya harus belajar nih. Nah disitulah saya mengajukan ke pengurus Masjid Astra untuk mengadakan daurah nih kayaknya penting buat ikhwan. Itu pintu sebenarnya. Nggak cukup bisa dengan daurah itu. Sebenarnya untuk pelayanan dengan pelayanan langsung atau praktik langsung itu yang lebih jam terbang lah. Itu yang membuat kita lebih paham. Kalau daurah itu menjadi pintu, Anda pikir. Setelah itu ya udah terbentuk sampai sekarang. Oke, saya ke Bang Denny dulu ya Bang Atwin ya. Berarti dulu pas bapaknya Bang Denny meninggal gitu ya, itu yang ngurusin masih orang lain gitu. Masih orang lain. Orang lain, dan dari situ termotivasi gitu. Kok kita anaknya malah belum tahu gitu ya. Itu dia. Gitu. Oke, Bang Atwin juga sama di daurah itu juga ketemunya. Iya, di Daurah itu juga. Cuman waktu itu awal-awal di pengajian. Kajian di Astra. Terus disebarlah formulir. Formulir siapa yang mau ikut gitu. Kita ngisi. Ya, alhamdulillah termotivasi untuk ya biar gimana ya. Termotivasi untuk pengen tahu gimana tuh caranya pemulasaran jenazah secara sunnah gitu. Itu awalnya juga ya pelatihan di situ. Sebelum jauh pembahasan ke situ ya, Bang Denny, Bang Atwin, sebenarnya sehari-hari kegiatannya Bang Denny, Bang Atwin sendiri apa gitu, atau kayaknya enggak deh kalau misal full jadi pengurus jenazah, kayaknya enggak deh gitu. Sehari-hari apa Bang Denny? Ya nggak mungkin kita mencari pengharapan dari pengurusan atau relawan jenazah itu sendiri. Sebelum dulu saya masih ada teknisi juga, teknisi AC salah satunya.
kerjaan saya di situ karena memang saat itu kerja pernah pengurangan, kita nggak kerja lagi, akhirnya bergabung ikut AC, akhirnya aktif di AC. Alhamdulillah berjalan tuh, saya menjadi teknisi AC sambil pelayanan jenazah. Karena waktunya sama-sama fleksibel ya. Itu dia waktu jadi sama-sama teknisi fleksibel, kita bisa mengatur sendiri. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi bukan kita semua tuh relawan yang ngumpul di situ pengangguran, punya kegiatan, kerjanya macam-macam. Tapi yang jelas di situ dengan satu tujuan bahwa kita tuh relawan dan tetap harus ada keluarga yang harus kita nafkahi. Betul. Gitu. Jadi tetap kita punya penghasilan, punya pemasukan dari kerja. Selain dari relawan itu tetap alhamdulillah waktunya pas bisa terus. Dari 2019 sampai sekarang tidak ada satupun jenazah yang kita tolak, alhamdulillah. Masya Allah. Maksud dalam pelayanannya. Ya. Itu. Bang Adwin gimana sehari-hari? Alhamdulillah, kebetulan untuk saat ini saya masih gimana bisa dibilang proyek sekarang kan lagi agak kosong. Jadi kebetulan untuk saat ini saya banyak waktu. Oh, jadi pas per project aja ya Iya. pekerjaannya ya. Oke. Nah, saya itu banyak penasarannya gini Bang. Kan untuk orang umum ngelayanin jenazah itu kan bukan hal umum juga dong gitu. Dan kayaknya nggak semua orang juga mau atau mungkin terbiasa ya karena jam terbang itu tadi gitu ya. Nah, selain karena ada peristiwa pribadi tadi orang tua yang meninggal gitu ya Bang Denny dan juga Bang Adwin gitu ya, apa yang mendorong dan tetap mengistiqomahkan sampai sekarang dari tahun 2019 untuk dalam pelayanan janais ini tuh apa kalau boleh di-sharing? Nah itu dia tuh, ini buat saya pribadi juga penyemangat, selalu menyemangatin teman-teman juga, relawan yang lain dan diri saya sendiri bahwa kita dengan satu tujuan yang sama, bahwa kita mencari mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Masya Allah itu pahala, janjinya pahala 2 kirot gitu. Jadi itu yang kita kejar sebenarnya. Untuk mengistiqomahkan diri kita itu ya pahala itu salah satunya. Makanya kita terus berupaya sebisa mungkin bantu saudara kita yang membutuhkan. Dan ada lain hal lagi kok. Jadi masyarakat ini memang membutuhkan itu. Makanya itulah kita hadir di masyarakat. Ya banyak hal lah yang udah nggak menjadikan hal yang tabu bahwa meninggal tuh harus bayar sekian. Nah itu jadi masalah tuh. Nah itu juga tuntutan buat saya. Jadi itu juga yang menjadi motivasi selain dari pahala tadi, memotivasi diri saya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Nggak semuanya punya uang untuk pemulasaran jenazah itu sendiri. Dan dia udah susah, nggak punya uang, dia bingung harus kemana ya kan. Sedangkan kadang dari pihak setempat RT atau apa juga mereka kekurangan uang, tidak bisa mengcover warganya. Itu yang motivasi saya di lapangan untuk mengistiqomahkan diri saya untuk terus membantu masyarakat. Karena nggak semuanya mampu. Dan itu menjadi kayak ada suatu bukan kebanggaan ya setelah kita membantu seorang itu, bukan ucapan terima kasihnya. Jadi nggak bisa diutarakan dengan kata-kata bahwa pada saat Masya Allah Pak terima kasih, saya bingung tadi mau kemana. Seperti itu kayaknya itulah terus menjadi spirit kita tuh. Teman-teman terus menspiritin, menyemangati, saling menyemangati dengan pentingnya ini. Itu salah satunya selain pahala. Kedua membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, yang tidak punya uang. Karena yang sebagian besar harus bayar. Dan ada satu orang dia minta tolong, gak punya uang kok. Jadi anak itu meninggal, dia hanya punya uang itu kalau nggak salah 150.000. Dia minta tolong ke salah satu, bukan kita gitu, tim jenazah yang di luar sana, bilang harus ada duit sekian, paket nih katanya. Kalau paling ininya hanya sebesar 800.000 katanya. Ibu silakan siapkan katanya. Wah, saya nggak punya duit segitu. Kira-kira udah beli aja sendiri di pasar katanya. Pas di pasar itu nggak ada yang jumlahnya murah. Satu paket kain kafan itu paling termurah itu 600.000. 600.000. Satu paket itu isinya apa sih Bang biasanya Bang? Di situ relatif ya kalau yang di pasar. Udah pasti kain kafan dan kapas. Udah pasti ada di situ ada sisir, ada yang lain, ada peniti. Nah itu yang menjadikan mungkin jadi mahal ya. Paketan itu yang banyak hal yang nggak banyak juga yang nggak digunakan untuk pemulasaran jenazah. Ya itu jadi itu mungkin yang menjadikan mahal dan dia pun nangis nggak punya duit, dia kaget harganya segitu mahal. Dia pikir cukup dengan 150.000. Ternyata nggak bisa, dia balik, akhirnya info ke kita turun, kita bantu. Itu kok menjadi motivasi sekali. Bagaimana kalau diri kita yang kena? Bagaimana bingungnya?
dia udah kena musibah, gak punya uang gitu loh. Yang mau membantu pun harus menilai dengan uang. Iya. Itu dia. Jadi itu yang menjadi dasar motivasi Ane sendiri. Terus istiqomah di relawan jenazah ini selain pahala udah pastinya pengen pahala kirot itu ya tadi ingin membantu saudara kita atau masyarakat yang kedukaan dalam musibah meninggal ini yang nggak punya uang ataupun yang punya uang. Gitu kok. Itu yang menjadi motivasi. Untuk informasi 1 kirot itu sebesar gunung ya, Wah, Masya Allah, Bang Denny ya kurang lebih ya. 1 gunung Uhud, 1 kirot. gunung Uhud. Berarti kalau 2 kirot 2 gunung Uhud. gunung Uhud, Makanya Masya di sana tuh berebutan karena ngelihat gunungnya langsung. Di sini mungkin gak ngelihat gunungnya jadi gak termotivasi ya. Mereka berlomba-lomba kan. Karena ya mungkin gunung Uhud kayak seperti apa pahalanya itu ya nggak bisa diutarain besarnya kayak apa ya kan. Ya itu yang kita cari juga. Tetap keriduan dan keikhlasan yang kita dahulukan. Oke, berarti kan tadi selain karena alasan spiritual gitu ya, Bang Denny, Bang Atwin ya sebagai motivasi, tapi juga membantu saudara kita yang membutuhkan karena saya yakin sih nggak ada yang siap sih di apa momen sedih kayak gitu, momen kehilangan gitu. Selain ya mungkin secara keilmuan ngurus jenazah kurang gitu ya, atau banyak yang tidak tahu, tapi dari aspek ekonomi juga mungkin banyak yang kesulitan ya gitu karena memang ya tadi perlengkapan jenazahnya belum pemakamannya gitu ya, itu mungkin udah berapa aja tuh yang harus disiapin gitu ya. Ya kalau di umumnya yang udah kita tahu ya untuk pemulasaran jenazah itu kain kafan dan yang lain itu kurang lebih 1,4. Itu udah mohon maaf sampai ke liang lahat Bang Denny? Belum. Itu berbeda, itu satu set untuk perlengkapan pemulasaran jenazah aja. Untuk lobang atau pemakaman itu sendiri itu kan di pemerintah itu kan mungkin murah ya kok. Ada yang 100, ada yang 200 ribu tergantung di blok-bloknya. Nah itu ada biaya. Jadi kurang lebih pemulasaran jenazah itu bisa 1,6 atau lebih. Tapi ada yang komersil juga. Dan TPU itu mahal sampai 3 juta kayak beli tanah. Nah itu juga muskil. Jadi pada hal-hal seperti itu tuh yang kita mengurangi teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan jenazah itu salah satunya. Dan nggak semuanya juga yang kita pikir gini, orang itu punya uang kok, meninggal nih keluarganya, dia juga bingung, dia punya uang tapi bahkan bingung, punya uang juga bingung ya. Nah itulah pada saat kita tawarkan itu seperti kayak Pak, Masya Allah saya bingung tadi pas ada tawaran seperti ini, kayak saya tuh kayak angin segar yang saya udah ada jalan keluar. Tadinya saya bingung, tanya tetangga juga siapa yang mandiin sini gitu ya kan, yang mandiin siapa, walaupun mereka punya uang. Ternyata apalagi Bapak tawarkan cara semuanya gratis. Dan tidak kita berpikiran keluar biaya ini biaya itu, kan keluarga juga kadang sibuk dengan itu. Dengan datang kita tidak menyibukkan ahli musibah itu sendiri, dan kita berkomitmen bahwa kita datang itu salah satu sunnah untuk menghibur kematian itu, untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Jadi bentuk apapun datang ke sana tidak merepotkan, dari bentuk nyari ini, nyiapkan ini, keluarnya tidak. Kita sudah bawa sendiri perlengkapan kita. Sampai baskom, sampai gayung kita bawa. Jadi kita, Bu, tolong ada gayung nggak? Kita merepotkan kan. Jadi kita di tas perlengkapan itu ada gayung, sudah ada baskom, lengkap. Sampai palu buat pakuin, kalau ada hijab tuh kita masang hijab. Nah itu kan butuh paku dan palu, kita nggak perlu nyariin minta ke keluarga. Pernah deh minta ke keluarga kan namanya lagi studi, dan palu di mana gitu ya kan. Nah itu yang kita terus berinovasi dalam relawan ini, bahwa kita datang itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Dengan kondisi seperti itu kita suruh nyari ini, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang apapun yang di tas perlengkapan kita sudah siapkan. Insyaallah seperti itu. Masya Allah. Oke. Bang Edwin, sebenarnya kalau kita ngomongin jenazah gitu ya, atau pemulasaran atau pengkuburan itu prosesnya gimana sih gitu? Misalnya nih ada yang meninggal warga Sungai Bambu gitu ya. Apa mereka tuh ngapain dulu gitu? Ngontak ke siapa? Prosesnya gimana? Boleh diceritain Bang Edwin? Jadi utamanya kalau ada musibah meninggal, pihak keluarga bisa kontak langsung ke misalnya ke grup ke Bang Denny. Biasa kontak personnya tuh kita satu pintu. Satu pintu. Kita kontak ada kontaknya ke Bang Denny. Nah setelah itu baru di share di grup nanti. Nah nanti di share di grup semua permintaannya apa? Memandikan, mengafani, ambulan. Nah itu langsung. Nah, dan terus Bang Denny langsung buka list gitu loh, siapa aja yang siap gitu. Jadi kita kan semua nggak mungkin semua siap, nggak mungkin semua siap.
Jadi di list dulu siapa yang bisa siap. Tapi alhamdulillah kita saling menutupi gitu kan. Nah, kalau udah nggak ada semua orang itu ya salah satu pasti ada lah. Misalnya semua sibuk, satu orang pun insya Allah kita layani, kita datangi gitu. Datang ya. Iya untuk melayani. Berarti misal ada yang meninggal gitu ya, info ke tim relawan gitu ya, maka nanti center. call center bahkan ada call centernya juga gitu ya. Nanti dari situ akan di follow up kebutuhannya apa si keluarga ya yang sedang ngisi form. Baru nanti sebar ke tim relawan Janais itu sendiri gitu ya, siapa yang bersedia. Emang ya, jumlah relawan sekarang berapa Bang Adwin, Bang Denny? Terus penyebarannya hanya di Jabodetabek kah atau sampai mana biasanya? Kisaran aja nggak apa-apa. Kalau relawan yang di grup untuk pelapor berikut yang turun itu sekitar 100 lebih kalau di grup Janais itu sendiri. Tapi kalau bahasa kita yang eksekutor yang turun, relawan aktif itu sekitar 15 orang ikhwan. Oh, oke. Yang akhwat pun ada sekitar 12 atau 13. Jadi itu relawan aktif. Alhamdulillah kita terus ada penambahan karena memang ngajak-ngajak orang beda sama ngajak kemana kegiatannya gitu ya kan. Ini kan jelas pembesaran jenazah yang mindsetnya mereka kadang ingin bergabung itu ada kekhawatiran. Emang agak kesulitan untuk merekrut relawan-relawan baru. Tapi alhamdulillah seiring jalan ada aja. Kayak kemarin pertambahan baru dia gabung dari salah satu Gojek, dia Kelapa Gading, dia mau aktif. Alhamdulillah berapa kali pelayan dia turun itu menjadi relawan baru gitu terus penambahannya seperti itu. Maaf saya potong Bang Denny. Sebenarnya untuk gabung katakanlah jadi relawan gitu ya, itu tuh ada selain harus berani ya, harus berani. Standarnya gitu. Syaratnya apa gitu? Syaratnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau justru kita jangan membuat seperti kayak aturan yang memberatkan pada teman-teman pengen gabung kok. Jadi kita memudahkan butuh semangat aja dulu. Keinginannya memang niat pengen bergabung. Nanti untuk teknis apapun itu nanti kita bimbing di lapangan. Seperti itu. Jadi bahasa kita gini. Pada saat ada relawan baru ingin gabung, Bang saya mau ikut nih. Ayo kita gabung bareng. Dia memperhatikan dulu. Saya selalu bilang, antum perhatikan dulu. Tata cara kita melakukannya, antum perhatikan dari awal sampai akhir. Bantuin dulu gitu. Bantuin lah bahasa kita ngenekin dulu. Perhatiin, sama antum perhatiin. Baru suatu saat kita kasih kepercayaan, suruh ngelit. Itu jadi gini kok, bukan bahasanya tuh kita belajar teknis. Mungkin kalau belajar teknis di kos sendiri atau siapapun bisa ngelihat di YouTube atau apa kan. Ini yang kita bangun itu kepercayaan seorang atau relawan ini. Pada saat dia berinteraksi dengan jenazah. Iya sih. Itu yang kita bangun. Nggak bisa dibeli sih. Itu harus saya ngerasakan sendiri. Iya. Awal kita bergerak, takut, keringat dingin, grogi dan dihadapin itu keluarga soalnya. Pada saat dia melakukan kan, walaupun kita sudah ingat pada saat itu suka ngeblank gitu ya kan, tata caranya entar udah lupa itu biasa. Makanya itulah fungsinya teman pada saat mengingatkan. Nah itu yang saya bangun, bukan hanya teknis, tapi mental teman-teman ini. Sekali dua kali dia ikut, saya anggap udah siap, baru saya bimbing. Ayo saatnya untuk leader dia di hadapan keluarga yang lain. Dia berinteraksi langsung dengan Janais, dengan jenazah itu karena beda ngenaikin. Antum bantuin doang beda, nggak terbebani di situ. Iya, karena ikut disuruh aja ya. Disuruh kan itu namanya ngenaikin, ngarahin gayung. Kalau untuk kayak antum langsung mempraktekkan atau yang megang, nah itu terbebani semua di situ. Maksudnya dia fokus ke kita. Dari tata cara, nah itu membangun mental itu kerelawan itu yang saya bentuk. Apalagi diliatin keluarga itu dia. gitu ya kayak. Kalau teman-teman sendiri masih santai mungkin ya. Ada keluarga yang merhatiin tuh depan ini bapak gua nih ya. Lu salah bener gak ya kan gitu. Walaupun nggak ada seperti itu kok seolah gitu. Itu yang membuat kita keringet dingin di awal. Tapi ala kulihal ya seperti kayak orang belajar yang lain lah, belajar motor awal jatuh. Akhirnya terbiasa udah seperti berjalan. Bang Denny, Bang Adwin, secara singkat aja ya. Sebenarnya untuk ngurusin jenazah tuh gimana sih, maksudnya ini ada yang meninggal nih biasanya kan diletakkan di ruang tamu gitu ya. Itu diapain gitu secara rukun ya, step-stepnya itu diapain biasanya? Mungkin Nening jawab ya. Ya boleh. Jadi kalau stepnya yang sesuai dengan yang rukun atau yang disunahkan, jenazah yang ada di rumah atau di pembaringan setelah meninggal, ya mungkin kita proses pengangkatan ke pemandian. Tapi sebelum diangkat biasanya kita harus siapkan pengecekan dulu. Salah satunya pengecekan kondisi jenazah tuh dari info laporan. Apa yang dicek? Iya kita tanya dulu meninggalnya di rumah atau di rumah sakit.
terus kondisinya ada luka apa enggak. Oh, oke. Nanti itu teknisnya nanti baru Bang Denny yang lanjutin gitu. Jadi- yang penting dapat info awal. Jadi awal itu formulir itu terbit, itu ada di situ pentingnya. Catatannya di situ ya, Itu histori kenapanya. kematian itu, kenapa kita penting di formulir itu, dan sekaligus kita tanya langsung ke Sohibul Musibah, karena untuk apa yang kita persiapkan nanti di lapangan kok. Kalau misalnya ini jenazah luka normal, ya mungkin bawa yang normal bisa, tapi ternyata kita nggak nanya data detail ke mereka histori kematiannya, Ternyata yang kita kondisinya- bawa kondisinya abnormal, yang memang harus ada pelayanan ekstra di situ dan alat-alat ekstra yang kita bawa. Nah itu penting, makanya itu oke. terus kita berinovatif, kita pasti standar awal setelah laporan form kita tanya penyebab kematiannya apa. Walaupun sakit, dibilang sakit kan umum, sakit itu banyak macamnya. Nah itu detail kita. Kondisi jenazahnya ya. Sakit apa? Begini-begini. Ada luka nggak di bagian mana? Oh ya ada Pak di bagian ini. Nah itu perlunya itu. Karena di lapangan nanti kita udah siapkan plester dan yang lain. Atau perban anti air. Dan ada underpad dan yang lain. Itu untuk setelah kita dapat report. Oke. Nggak main lampu turun sekali aja. ya. Nggak. Karena yang kita alamin turun lapangan tanpa ada histori detail tentang jenazah. Ternyata itu laporan ama yang kejadiannya itu Beda, sering beda. beda. Nah itu pelajaran buat kita. Makanya kita penting sekali untuk benar-benar memastikan kondisinya itu seperti apa. Bilang Pak, ini kondisi gimana? Oh terbakar katanya. Oh berapa persen? 50%. Loh 50% berarti ada anggota tubuh dong yang masih bisa kita secara syariat mandikan gitu kan. Selebihnya baru kita tidak boleh kan. Pas dapat sono kita harus siapkan pemandian. Pas baru udah selesai pemandian kita siapin. Karena berdasarkan laporan itu kan. Kita mempercayainya. Kita udah siapin pemandian pas ke dalam. Ya ini bukan 50%. Matanya doang sisa gitu ya kan. Ini 99%. Ya kan. Ya Pak saya mohon maaf. Mungkin Bapak takut saya ceritain begini. Di sini Jadi gak ada yang nggak mau jadi. ngerjain. Dan gak ada yang tahu tata cara ngerjain jenazah kebakar gini gitu. Oh gitu Bu, kalau bisa tetap jujur. Saya bilang gini. Soalnya terkait kita persiapan saya udah siapin. Karena jenazah ini terbakar gak bisa kita mandiin. Kalau apalagi 90%. Dan banyak hadisnya jelas tentang apabila luka bakar nggak dimandikan hancur, tapi ditayamumkan. Itu jelas hadisnya kan seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya sudah nggak apa-apa udah. Jadi kita nggak mandikan. Udah nggak jadi kita kafan. Itu betulnya informasi yang valid pada saat kita sebelum jalan atau menanyakan kondisi jenazah itu sendiri. Dan sakit itu umum ya. Meninggal sakit. Ya sakit macam-macam. Kalau sakitnya parah ya itu kan harus ekstra yang kita siapin. Itu yang kita lakukan. Berarti memang standarnya. kebutuhan mengetahui kondisi terakhir jenazah untuk persiapan tim relawan juga menyiapkan alat-alatnya ya. Benar sekali. Gitu, dan diharapkan apa yang pelapor atau apa istilahnya dia keluarga yang Keluarga memberikan musibah. informasi harus jujur dan sedetail mungkin gitu Iya, karena akan sangat memudahkan tim relawan gitu ya. Wow. Dan sebelum kita pindahin ke tempat pemandian pun kita cek dulu lagi. Jadi nggak sekedar kita dengar laporan, tapi kita cek juga gitu. Kalau Memastikan ya. memastikan supaya nanti nggak ada terjadi. Jadi kita punya prinsip, ini prinsip yang paling bagus ya. Lihat, pikir, kerjakan. Nah itu yang saya selalu ituin ke rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau udah ada kejadian tuh lihat dulu. Habis dilihat jangan dikerjain, dipikir dulu. Harus gimana dulu gitu ya. Habis dipikir baru dikerjakan. Nah itu pasti lancar kalau udah begitu. Itu tiga kata sakti. Itu dari Denny itu. Itu kan tiga kata sakti yang saya ingat. Saya mau nanya ini Bang, ini pertanyaan saya sebagai orang umum gitu ya dan sebagai manusia secara umum gitu ya. Masih ada rasanya gak sih? Rasanya itu maksudnya, mohon maaf ya, ini kita tidak bermaksud menyinggung jenazah siapapun yang pernah ditanganin gitu ya. Tapi kan kita selain orang umum kan megang jenazah yang normal aja kita takut gitu, ada rasa takut atau rasa tidak nyaman gitu, apalagi yang kondisi tidak normal. Nah pertanyaan saya, masih ada rasanya nggak tuh untuk mengurusin jenazah yang abnormal itu tadi tuh? Mungkin. Apa rasanya gitu? Ya saya itin dulu ya sebelum aku mengatwin. Kalau secara fitrah semua manusia sama punya rasa geli, rasa takut, rasa apapun itu ya kan. Tapi itu akan hilang dengan seperti kayak kita gini loh. Saya punya prinsip dalam diri saya, apapun kondisi saudara kita muslim itu jangan pernah merasa jijik atau geli, karena itu menjaga perasaan dari keluarga yang musibah.
itu kan keluarganya. Jadi keadaannya itu rusak apapun, kita nggak boleh merasa jijik atau menunjukkan lah secara mutlak. Walaupun secara fitrah saya tuh awal ketemu jenazah ya alhamdulillah kita hampir ketemu jenazah itu yang abnormal itu banyak. Jadi menjadikan Udah banyak terbiasa pelajaran buat Pelajaran. kita. Jadi kayak ada satu jenazah yang mungkin nggak normal, saya sampai kasih masker 3, tetap kasih minyak wangi tetap tembus. Saya sendiri fitrahnya tetap, tapi saya pikir nggak mungkin nih kalau nggak kita kerjain. Saya nggak juga nggak mau nunjukin, Masya Allah. dikuatin awalnya saat itu. Dan saya kasih tahu sama teman-teman yang lain sudah, wah ada yang udah itu. Padahal teman-teman juga sudah terbiasa. Mungkin normal, abnormalnya lebih dahsyat. Saya bilang jangan pernah, kalau nggak kuat jangan ikut, karena kita nggak boleh menjaga juga perasaan yang keluarga. keluarga. Antum semua teman-teman di bagian kafan aja. Aneh sendiri tuh. Akhirnya Bang Admin mungkin gak tega ngeliat aneh, bantuin lah. Walaupun sama ketidakkuatannya itulah kok. Jadi ya itu suatu tantangan, bukan merasa gimana sih jenazah ngerasa jijik atau takut. Rasa takut itu sudah hilang. Karena kita sudah berkonsen, ya kita udah dihadapin depan dan memang harus kita kerjain serapih mungkin. Jangan sampai ada menimbulkan fitnah dalam keluarga ataupun diri kita. Ada apa tim jenazah itu sendiri. Kita lakukan serapih mungkin. Kita udah pikirin tuh. Ini harus gimana, ini gimana. Saya nggak mungkin langsung main kerjain tanpa mikir. Karena kondisi yang A gitu. Oh berarti harus begini dulu. Karena kita mau menyelenggarakan sesuai tetap syariatnya jalan. Berarti ada bagian-bagian luka yang harus kita tutupi dulu. Ya kan gitu kan. Seperti itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Bukan ajarkan sih, kasih contoh nih seperti ini kita harus lakuin ini dulu sebelum kita memandikan. Karena bagian-bagian ini yang harus kita tutupin, yang nggak boleh kita biarkan. Ya seperti itu kok. Jadi secara fitrah saya sih punya rasa geli, rasa takut. Tapi seiring waktu dengan keadaan yang sering banyak juga, jadi sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Fokus sama prakteknya, sama kegiatan pelayanannya. Itu aja. Jadi di lapangan apapun kondisinya siap udah bismillah. Bismillah, ya. Iya udah bismillah itu. Solusi untuk gimana caranya kita nggak geli. Solusi awal sekali itu jangan kita bayangin wah mayat ini begini. Jangan. Tapi yang di pikiran kita Bantu. Gitu. Jadi jangan dibayangin dulu. Kalau dibayangin dari awal itu pasti yang dapat ya itu yang dibayangin itu gitu. Jadi caranya kita hilangin dulu. Misalnya oh ini penyakitnya ada ini gitu kan. Itu jangan dibayangin. Itu nanti kondisinya begini. Kita hadapin aja gitu. Nah, bismillah. Itu solusi awal, jangan dibayangin. Gitu. Aduh. Kayaknya tidak untuk semua orang apalagi kegiatan ini. kalau kayak dulu pernah ada kejadian kan jenazah udah 3 hari. Kalau kita udah ngebayangin wah jenazah 3 hari gimana? Kayak apa? Gimana Iya. caranya? Gimana ininya? Iya. Itu akan begitu gitu, akan malah jadi takut gitu loh. Ya, tapi kalau kita hadapin, kita lihat tapi dengan persiapan yang udah siap, misalnya jenazah 3 hari kita pakai sarung tangan double sampai sarung tangan yang apa namanya? Sarung tangan safety. Nah, itu udah keharusan. Tindakan medisnya juga ada ya, Ada, insya Allah pencegahan ada. keamanan untuk si relawan. Dan itu juga salah ya. satu ikhtiar kita. Saya nggak pernah mentang-mentang ini sembarangan. Nggak ada salah satu relawan juga yang kemarin sering juga ngadain daurah, Dokter Jamal dan yang lain gitu. Edukasi kita, safety itu ikhtiar kita. Bukan berarti orang ikhtiar itu udahlah nanti nggak kena. Nggak, kita tetap relawan juga butuh. Ada penularan dari jenazah itu dengan bentuk ikhtiar kita menjadikan SOP awal. Wajib memakai sarung tangan, masker dan celemek dan yang lain-lain. Pada saat pemulasaran untuk memandikan. Mungkin kalau yang mengkafani kan nggak berinteraksi. Jadi khusus untuk mandiin itu standar SOP kita tetap bentuk ikhtiar kita dengan itu. Bukan berarti udahlah ntar dari Allah kena, nggak begitu, nggak boleh. Jadi kita tetap standar kita safety itu first. Jadi tetap keamanan untuk diri kita itu utama. Selain kita bantu orang, kita juga nggak mau kita terkena atau keluarga kita, itu bentuk ikhtiar. Kalau memang terkena ya mungkin qadarullah itu, tapi yang itu salah satu SOP kita safety first. Itu safety first. Kesehatan itu. Pantesan pahalanya 2 kirat ya, karena begini emang berat ini ternyata. Ya. Kita kebetulan ya alhamdulillahnya ya kita sering dapat yang ya di luar Ya itu kan biasa gitu. meninggal itu kok kita nggak milih kok. Jadi dalam arti gini kan random. Alhamdulillahnya dalam arti kita bisa menceritakan hal seperti ini, keadaannya, kondisi seperti ini karena kita ngalamin langsung. Dan itu nggak kita pilih. Kita mau cari jenazah yang ekstrim dong, enggak kan?
kita dapat yang benar-benar parah-parah terus. Ya mungkin di teman-teman yang lain enggak. Jadi menambah pelajaran buat kita. Iya. Karena mungkin Apa yang harus kita lakuin? yang lain pada nggak mau kali ya, nggak berani atau Dan mungkin nggak dapat jenazahnya juga. Kondisi tertentu. Mungkin ada sampai saya pernah sharing, dipanggil sharing sama tim jenazah juga. Pak, gimana kondisinya saya yang terparah saya hanya ini. Wah, ini belum parah. Diceritakan kita bagian yang parah, dia mungkin tercengang. Berarti memang tim ini juga belum mendapatkan kondisi yang terparah. Itu yang terparah versi dia. Biasanya kalau misalnya udah dapat yang parah, itu tukang mandiin wilayah itu ngilang. Pernah ada kejadian. Gak bakal mau. Pernah ada kejadian. oh ya Jadi ada jenazah yang luar biasa. Oh. Itu tukang mandi jenazah yang biasa mandi jenazah itu tiba-tiba ada urusan keluarga. Banyak hal. nggak Banyak mau hal. Menghindar. gitu. Menghilang sampai sore itu mereka belum dapat gitu ya. Iya, sampai Akhirnya sore, benar. manggil kita ngerjain habis maghrib apa habis Iya, isya. insyaallah. Ya, Nah bisa. itu. Karena tukang mandi yang ditunggu tuh nggak datang gitu. Yang biasa di Ya, Iya, karena ini jenazahnya luar biasa. Karena dia mendapat laporan kondisinya itu begini-begini, jadi dia kondisi- cari alasan. Jadi akhirnya ditunggu nggak datang, akhirnya manggil kita. Ya kita kerjakan dengan kondisi apapun. Ya itu seperti itu. Ya, Itu kita tantangan sebenarnya. sedikit bocoran itu kondisi luar biasanya istilah kata tulangnya kelihatan semua gitu. Misalkan seperti itu. Tulangnya udah sampai kelihatan dan tulang panjang setulang kaki itu udah kelihatan semua. Tapi kiri kanan. pernah ngebayangin nggak kok? Misalkan ini jenazah, dia meninggal, tetangganya nggak ada yang tahu, memang sendiri. Itu 5 hari baru ketahuan. Bayangin tata caranya kayak seperti apa? Orang yang umum itu belum tentu kalau belum dapat pengalaman. Nah itu juga awalnya kita nggak dapat pengalaman, dari situlah menjadi pengalaman. Apa yang harus kita lakuin dengan jenazah? Itu nggak ada, Ketahuan 5 hari itu. nggak ada teorinya itu. Nah itu hal-hal yang menjadikan saya merasa alhamdulillah dengan kejadian ini, walaupun ini jadi tantangan, jadi pelajaran buat kita ya. dan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Oh begini-begini itu. Kadang kita sharing sama relawan untuk saling memotivasi karena mereka mendapatkan jenazah itu dengan kondisi yang berbeda. Yang saya bilang tadi, menurut dia itu paling Ya. parah, ekstrim. Ternyata Tapi belum. menurut kita belum. Iya. Kita jelaskan yang begini. Nah itulah menjadikan sering kita sharing-sharing sama-sama relawan karena memang pentingnya kita sama relawan itu untuk berbagi pengalaman. Karena nanti suatu saat dia akan dapat, dia akan tahu apa yang harus dilakuin. Bukan berarti kita merasa pintar, tapi kita untuk berbagi itu. Ini yang kalau yang kita harus lakuin. Bukan harus sih bahasanya, ini yang saya lakuin kalau kondisi seperti ini. Kalau misalkan antum terserah, tapi kita kasih gambaran apa perlengkapan yang harus disiapkan, gimana harus dilakukan, itu kita kasih tahu. Nah, nggak bisa milih juga Nggak ya. bisa. Milih yang bagus-bagus aja Nggak deh. bisa. Bagus-bagus aja setengah jam kelar. Iya, durasinya paling sebentar kalau yang normal gitu. Setengah jam selesai. Kalau itu bisa ekstra. Udah rapih ya, udah Kita dikampanin. pernah ngelakuin yang ekstra itu bisa 1 jam lebih kok. Karena memang kita detail, dalam arti detail itu kita benar-benar memastikan jangan sampai nih keluarga musibah juga terkena fitnah dengan keadaan kondisi jenazah keluarganya dengan omongan masyarakat. Iya, iya. Jadi kita bikin rapi. Saya punya motivasi ke teman-teman, apapun kondisi jenazah saudara kita atau orang yang kita kerjain, pastikan tidak keluar dari kain kafan itu atau dalam arti misalkan bercaknya tembus atau apa. Makanya kita lapisi apapun pakai Istilahnya apapun di wangi kain lah. kafan ada bercak darah aja itu akan Kita jadi ganti. fitnah. Masya Allah. Itu kan jadi pertanyaan tuh. Nah itu kita jaga. Salah satu kan syarat memandikan jenazah. Orang-orang yang memandikan jenazah dalam syariat Islam pertama muslim ya mungkin ya. Ya. Udah pasti. Terus dewasa balik. Dalam arti udah kalau yang belum balik gak boleh. Gak ada kewajiban di situ. Balik terusnya memahami fikih tentang jenazah itu sendiri. Ilmunya lah. Ya. Baru terakhir nih yang berat nih kok. Ya menjaga amanah itu. Aib. Itu jangan sampai kita lupa itu. Tanpa kita sadarin. Itu yang penting, itu yang berat sekali. Kita makanya selalu sama teman-teman jangan lupa tetap menjaga aib. Dalam arti apapun yang ada kondisi di jenazah yang kita kerjakan, jangan kita bicarakan. Dan kalau bisa kita nggak beritahu. Kalau kecuali ada anaknya. Terkadang gini kok. Anak itu ikut mandiin. Ini tahu bapaknya. Bapaknya udah jelas. Dia kan nggak ngerti namanya aib atau amanah. Dia berpikir mandiin bapaknya. Dengan bapaknya ada kondisi A, B, C. Dia ceritakan sama saudaranya yang lain. Itu kan nyebar lagi tuh. Nyebar ya. Ini anaknya. Makanya saya selalu mengedukasi. Siapa yang ikut memandikan keluarganya cukup 1. Dan kita kasih Pemahaman kasih arahan. juga ya. Pemahaman. Jangan- Maaf ya deh. Kalau apapun kondisi. Ada kondisi jenazah di bapak atau ibu.
yang ada yang nggak normal jangan disebutkan atau ceritakan ke keluarga yang lain. Itu salah satu menjaga aib. Oh ya Pak, siap. Itu kita edukasi juga. Siap. Tadi ya Bang Denny, Bang Atwin penasaran saya masih ada rasanya atau enggak. Sama yang kedua nih ya saya nggak mau tanya tentang percaya atau nggak percayanya, tapi saya pengen tanya pengalaman Bang Denny dan Bang Atwinnya aja. Beneran ada nggak hal-hal mistis-mistisan yang ada di medsos, di TV itu beneran ada, beneran pernah ngalamin atau enggak sih alhamdulillah atau gimana Bang? Enggak, saya dulu ya sebelum Bang Atwin nambahin. Enggak ada sih kalau menurut saya. Itu khurafat juga yang pemahaman yang merusak akidah kita ya enggak ada. Saya sampai saat ini pun tidak merasakan hal-hal yang sesuatu yang aneh. Adapun sesuatu yang aneh saya anggap itu hal yang biasa, enggak disangkut pautin sama. Enggak diarahin ke sana ya. Enggak. Jadi ada pelajaran gini kok. Masyarakat umum nih, salah satunya di daerah Penjaringan, itu awal kita ngerakin itu mandiin kan biasanya tuh mandiinnya malam nih, mereka dimandiin abis maghrib itu kumpul tuh kayak ada dupa dan yang lain gitu, itu mistis banget, serem gitu perasaannya. Pas kita yang mandiin nih, kok beda ya dengan tim Pak Denny, itu rasanya tuh kayak biasa aja, gak serem. Besok walaupun mau dimakamin ke kampung ya, gak horor, kenapa ya? Nah disitulah ada satu, jadi mistis itu sebenarnya ada lain hal, mungkin gak salah satu pola pikir kita. Kedua, ya kita pakai daun bidara loh. Daun bidara itu menghilangkan dari sihir, jin ya kan. Jenazah kita siram bidara bagaimana mau nempel ya, kasarnya gitu logikanya. Dan mereka dengan air kembang dan yang lain-lain yang marah mengundang supaya jadi kayak mistis gitu. Seperti itu horornya mungkin. Diritualkan itu tadi ya, makanya hal lain jadi ngikut mungkin. Ini malah ngikut. Makanya kita kan mengikuti salah satu sunnah ya tadi daun bidara itu sendiri untuk menghilangkan sihir, gangguan jin dan yang lain. Ya bagaimana jenazahnya itu mau jadi serem, orang kita siram bidara. Seperti itu mungkin salah satunya. Ini kan saya beranalogi realistis aja, bukan nyangkutin hal mistis yang lain, tapi saya pribadi nggak merasakan sesuatu yang serem atau apa. Sampai saya nganterin jenazah ya Bang ya. Bang ngantuk Bang. Oh tidur di keranda. Abis itu keranda masih bekasnya. Kapur baru masih ada. Ya udah tidur aja. Emang nggak ada hal yang ini? Nggak ada. Gerak-gerak nggak ada. Jadi hal-hal kayak gitu aneh rasain sampai sekarang pun nggak ada hal yang mistis ataupun yang aneh yang terjadi dalam kondisi kita nggak ada. Maupun dimimpin serem atau ada yang nempel enggak. Insya Allah. Yang kita lakukan niat baik dan kita punya doa sendiri untuk berlindung dari gangguan setan, sihir dan apapun. Yang jelas tidak ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis lah, insya Allah. Bang Atwin mungkin nambahin. Oh iya sama itu alhamdulillah udah beberapa jenazah yang saya urusin gitu ya, nggak pernah ada yang macam-macam. Gak ada yang macam-macam. Iya, macam-macam nggak berani juga kayaknya. Mereka nggak berani juga. Bang udah sampai belum ya? Mungkin sama aja kayak kan ngeri kan. Pernah yang diomongin Bang Denny ditanya sama ibu-ibu gitu kan. Pak Denny kalau misalnya lagi dimandiin terus tiba-tiba ada yang macam-macam gimana? Ya bilangin aja ntar gue nggak mandiin lo. Gitu. Iya. Cara mandi sendiri. Ngomongin Bang Denny tuh. Ini kita menghibur bercandaan aja supaya dia nggak terlalu intermezzo. Jadi gini, aneh juga pernah lihat-lihat di apa gitu di medsos sampai tuh kok supir ambulan sampai begitu diganggu, kerandanya gerak-gerak sendiri. Aneh pernah juga sih sebetulnya. Jadi abis makamin di Budi Dharma malam, biasanya kan ambulan kalau abis makamin langsung pulang. Ya. Nah begitu pulang tiba-tiba jalanannya kan ditutup lagi dibangun, kita muter. Nah itu kalau misalnya bunyi-bunyi keranda-keranda gerak itu biasa bilang mungkin nyusunya kita jadi main di mindset kita gitu. Kalau mindset kita nih ada ini yang tadinya masih ngikut. Emang guru-gurunya karena jalan. Itu pasti, tapi mindset kita tuh jalannya jelek, nyusunya nggak bagus. Itu paling ya udah selesai gitu. Itu tergantung dari mindset sama laporan ke medsos nih kali ya. Jadi hal gitu nggak ada sangkut pautnya sama mistik. Biasanya kecap. Ya? Kalau kita ngobrol sama tim ditambahin kecap. Lebih kan ceritanya gitu ya. Biasanya kalau kita ngobrol sama supir-supir ambulan yang benar-benar supir ambulan itu enggak ada. Alhamdulillah gitu. Oke. Saya ada lagi nih Bang. Jangan yang berat-berat kok. Enggak. Ini kan based on pengalaman aja gitu yang saya tanya-tanyain gitu. Nah, tadi kan
Bang Denny, Bang Atwin cerita ngurusin jenazah yang abnormal dan lain-lain gitu. Saya diceritain aja udah ngebayangin gitu, dan kayaknya memang ini mungkin tidak untuk semua orang bisa kuat gitu awalan ngejalanin ini gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, ada nggak pengalaman unik gitu Bang Denny, Bang Atwin, selain dari yang ngurusin abnormal tadi gitu ya? Kalau yang ada di pikiran saya nih saat ini nih gitu ya, contoh doang gitu ya. Misalnya nih gitu, oh jenazah ini mudah-mudahan saya nggak kemakan medsos ya. Contohnya gini, oh jenazah ini mengeluarkan aroma wangi nih gitu, berarti orang baik nih gitu. Kalau tadi kan yang serem-serem nih yang kita bahas nih, nah, ada nggak yang positif gitu dalam tanda kutip? Nah, kita ada dulu nanti baru bakal boleh, ditambahin. silakan. Jadi ada banyak jenazah itu ya memang menunjukkan atau terlihat di dunia, entah amalan itu sendiri. Dari ya salah satu tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya jidatnya berkeringat ya kan. Oh gitu untuk ya? kita mandiin, kita lap, keningnya itu masih berkeringat keluar kayak bintik-bintik Basah air gitu. bukan basah, jadi kayak Lembab kali gede ya. airnya itu kayak gelembung-gelembungan gitu, air gede kayak orang gitu. keringetan. Kita lap Iya. lagi, Masya Allah, inilah yang dibilang. Anda harus sampaikan ke keluarganya kadang, Bu, alhamdulillah nih yang saya pahamin mulai hadis ini bahwa ini tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya salah satunya keningnya selalu berkeringat. Saya sampaikan hanya untuk keluarga, untuk menyenangkan Ngejagain juga ya. satu, supaya dia senang dan terus berdoa kebaikan. Itu yang sering kita temuin juga. Dan banyak hal ya mungkin ya, kalau jenazah yang tadi dibilang aneh nggak pernah sangkutin pautin sama khurafat atau horor lah atau apa, ya kita mandiinnya malam ya Bang. Nah, dia kena stroke, pembuluh darah pecah, emang keluar darah dari mana-mana, kita udah eksekusi, mandiin minta Isa pada Isa, ingat, karena mau dibawa ke kampung. Kita kerjain sesuai permintaan keluarga dong, karena mau dibawa ke kampung. Kita mandikan, kita sudah pampet semuanya. Ternyata nggak jadi tuh kok, Nggak jadi dibawa ke kampung. Oke. Karena mungkin ada teknis, ada biaya juga mungkin. Jadinya di Budi Dharma. Dia lapor tuh jam 4 subuh kalau nggak salah. Sebelum sahur. Habis sahur lah. Dan sekarang, Pak ini kafannya merah semua. Karena darah tadi walaupun kita pampet, karena kan pikir kita durasi ke kampung langsung jalan. Kalau dibiarkan berjam-jam itu sampai pagi, itu udah beda kan. Tadi kan kita pelaksanaannya sesuai yang tadi laporan. Mau dibuka kampung disegerakan, cukup lah Bang. Pakai underpad dan kapas gitu. Karena pembuluh darah itu nggak bisa seperti kayak luka kok. Kalau luka mungkin kita kasih olesin ini berhenti. Pembuluh darah itu ada tekanan yang memang harus dipampet pun pakai kapas akan terus keluar. Karena Nah itu ada teknis-teknis sendiri yang udah kita pelajarin, bisa dengan bubuk kopi supaya mampet ya kan, baru bisa. Paginya itu kondisi jenazah itu saya suruh rapihin, Bang Atwin ayo kita ke sana. Ya udah ke sana kita buka tuh kok. Nah itu kita lihat sendiri, makanya saya pernah nyaranin, setelah itu saya nggak nyaranin lagi kalau bawa ke kampung. Ini saya dibawa ke kampung, ntar keluarganya mau lihat di kampung boleh dibuka nggak? Saya bilang jangan. Karena itu salah satu aib akan terlihat. Walaupun nanti di pemakaman yang menjadikan kebiasaan harus dibuka, kalau bisa jangan. Talinya saja yang dibuka, nggak berarti mukanya diliatin, karena akan ada perubahan secara fisik. Allahu a'lam bishawab. Ini jenazah tadinya normal kita mandikan, setelah udah diituin pagi kita buka, Bang Atwin sendiri ada perubahan, Masya Allah. Udah Bang, jangan terlalu ini, ya sudah keluarganya aja. Keluarga nggak boleh lihat. Jadi kayak ada perubahan fisik yang orang tuh bengep gitu loh. Karena proses pembusukan jenazah juga ya secara alami mungkin ya. Kalau saya bukan proses. Jadi pembusukan itu mungkin harian. Kalau itu kan jam. Ada perubahan muka yang masuk ke dalam. Ya kasarnya ada perubahan muka yang lebih serem, seperti kayak orang tersiksa gitu ya kan. Itu hitungan jam. Masya Allah. Kita rubah, nah itulah menjadikan berubah Bang, Masya Allah. Abang itu kata, tuh gue gak berani kayaknya. Nah itu kita rapihin, kita bersihin semuanya, kita ganti kain kafan baru dengan standar yang berbeda supaya nggak tembus ke kafan itu. Kita safety bener. Nah ini pelajaran buat kita juga, bahwa ini pentingnya kita jangan pernah membuka muka itu setelah kita kafanin. Kata permintaan keluarga, karena itu salah satu menjaga aib. Nanti ada perubahan itu akan menjadi omongan ke semuanya. Ini kalau nggak dikomunikasikan dengan baik sama keluarga, nanti kesannya kita ngelarang-larang gitu ya. Itu dia. Dan lagi kok kita nggak sangkut pautin nama yang mistik atau apa. Ya mungkin ada perubahan tadi kena air. Tapi kalau itu berbeda yang saya rasain, itu yang saya bilang tadi, Riko bilang,
ada pengalaman ini yang saya untuk menjadikan mungkin pembelajaran buat teman-teman yang lain juga, bahwa kita jangan pernah membiarkan keluarga untuk membuka muka lagi pada saat di tempat tujuan atau keluarga mau lihat, karena itu aib. Kalau memang itu nggak tahu ya silakan. Nanti ada perubahan itu mereka akan kaget, dan itu wah saya sendiri kaget. Ada perubahan fisik dari mukanya itu, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak bengap lah gitu ya kan, beda lah. Udahlah kita mandiin kita rapikan seperti biasa, kita mandi. Dan satu lagi, bahwa jenazah yang udah kita mandikan, apabila ada keluar darah, kena darah tadi, nggak perlu dimandikan ulang. Dan darah itu kan gak najis. Kita cukup bersihkan seluruh darahnya, kita siapkan kain kafan baru dengan standar yang berbeda, kayak kapas dan pampers, underpad dan yang lain yang tidak tembus air. Dan itu kita siapkin, baru kita bersihkan seluruh tubuhnya dengan lap basah. Dan kita ada tanyakan sebagian, ini perlu dimandikan lagi? Nggak perlu. Karena memang darah ini gak najis, dan ini gak menjadikan, ini cukup kita bersihkan, kita pindahkan, udah selesai. Seperti itu. Itu Bang Atwin mungkin mau tambahin ada hal jenazah yang ngelanjutin yang tadi berdasarkan pengalaman ya. Jadi itu ada, dia tuh termasuk jamaah aktif Asra. Masjid Asra. Itu alhamdulillah kebetulan Ane sama Denny yang mandiin. Wow, Masya Allah, Ane tuh baru mandiin tuh merasa nikmat sampai Ane nangis di situ. Karena yang dibilang tadi, keringat di sini keluar, senyum manis, Masya Allah. Itu karena benar-benar ngalamin itu, ngelihat. Aneh ngalamin sama Bang Denny. Sampai karena dia benar-benar jamaah aktif Asra ya, Masjid Asra ya, sebelahan Ane nih. Kalau itu kadang di paling saf depan ya. benar. Paling saf depan, dia kalau sholat tuh paling saf depan. Qadarullah udah meninggal, Ane yang dipanggil sama Bang Denny. Kita berdua aja ya. Sampai qadarullah Ane lapor ke Bang Pitung. Kita video call kan dikit ya. Kita video call, terus saya unjukin mukanya begini. Bang Pitung tuh nangis di seberang sana di rumahnya. Dia lagi di rumahnya ya. Nangis Bang Pitung di situ. Karena dia nangis karena emang kita sejalan gitu loh. Dan aktif, jamaah itu aktif, dekat juga sama Bang Pitung. Sampai ini Bang Denny yang video callin. Kalau Ane emang gak kuat, Ane fokus ngurusin itu jenazah sebersih-bersihnya gitu loh. Nah itu, masalahnya Masya Allah. Udah senyumnya, udah keringetnya, udah itunya. Nah itu pengalaman yang paling nomor satu bagi Ane. Nomor satu, nggak ada duanya itu. Dan semua menginginkan seperti itu dengan kondisi seperti itu. Kita berharap. Nah kita berharap. Gitu. Jadi Ane mandi itu berharap. Allah Akbar. Kayak begini loh. Enak dimandinya, bersih bener-bener. Itu yang Bang Denny bilang, keringet kayak embun, titik-titik embun. Itu dilap keluar lagi. Masya Allah. Gitu. Dan konteks video call tadi dengan maksud untuk pembelajaran untuk kita juga gitu ya, dan sebenarnya ini tidak bermaksud untuk nyinggung jenazah dan keluarganya, karena itu maksudnya di videoin gitu ya. Gitu ya justru, mungkin ya. Kayak Bang Pitung itu kan emang teman dekat di sini. Teman dekat di sini. Dan gue pengen lihat yang terakhir nih Bang. Masya Allah Bang, kondisinya itu doang. Kita berdua dan izin ke keluarga. Dan itu pun keluarganya paham. Ada dan udah tahu. Dan istrinya sama-sama kenal karena nggak bisa hadir, pengen lihat langsung. Karena itu teman dekat semua juga. Masya Allah, dia itu sampai terisak-isak nangis. Ya sudah Bang, Ane matiin ya, sudah kita kafanin. Itu jadi motivasi kita pengen mati dengan karena seperti itu. Yang Allah janjikan banyak dengan karena husnul khotimah. Tapi ya semoga aja kita semua bisa diwafatkan seperti itu. Kan itu pilihan. Mungkin dengan amal solehnya dia, kesehariannya dia membuat mati dalam keadaan baik itu. Senyum, pokoknya enak dilihat, bercahaya. Ya udahlah, tanda-tanda semua ada di situ. Ya itulah menjadikan saya juga, teman-teman terus semangat nih. Ya salah satunya bukan hanya ngurusin jenazah, memperbanyak amal soleh. Ini kan salah satunya. Oke, saya mau coba dalamin ke situ Bang Denny, Bang Atwin gitu. Nah, selama menjadi relawan pelayanan jenazah ini gitu ya, terus dengan semua yang sudah dilayanin gitu ya, pelajaran apa yang bisa diambil baik untuk diri pribadi ataupun untuk teman-teman yang nanti akan mendengarkan podcast kita hari ini gitu. Dari saya dulu. Boleh. Mungkin banyak yang pelajaran yang bisa diambil dalam pemulasaran jenazah ini. Dan kalau bisa, ini kan bukan suatu bahasanya gini. Ini menjadikan fardu kifayah. Setiap orang wajib, walaupun ada yang tergugur, kewajibannya setelah dilaksanakan. Memotivasi bahwa keutamaannya, bahwa nanti kan ada saudara, orang tua, anak kita sendiri yang meninggal. Kita sendiri yang afdol, yang lebih utama untuk melakukannya kok. Ahli waris itu sendiri. Kita tim itu memandikan juga, enggak menjadikan kewajiban setelah kita tawarkan ke anaknya.
Setelah mereka nggak bisa baru kita lakukan bareng-bareng. Jadi pembelajaran buat kita semua nih. Pentingnya ilmu fikih jenazah ini bukan berarti antum semua jadi pelayan atau relawan jenazah, bukan. Minimal antum bisa mandiin orang tua, anak kita atau keluarga kita yang meninggal. Ya. Ini yang menjadikan pembelajaran, dan itu bukan berarti kita bermudah-mudahan udahlah ada tim panggil, enggak. Itu yang menjadikan saya sendiri memotivasi, itu bapak saya itu. Saya sendiri nggak bisa memandikan. Nah, ini pentingnya itu kok untuk memotivasi teman-teman semua, penting nih mempelajari. Bukan berarti harus jadi relawan. Minimal antum semua akan memandikan orang tua sendiri. Itu kok. Jadi hal-hal itu menurut saya, pesan saya seperti itu. Jangan jadikan ini seolah-olah tukang mandiin bahasanya. Enggak. Karena kewajiban ini bukan tukang mandiin. Karena ada syariat, ada syaratnya, ada semua ilmu yang harus kita pelajarin, bahwa ini keutamaan. Kewajiban kita, hakul muslim kepada muslim yang lain, salah satunya ya dimandikan dan dikafanin kan. Yaitu makanya kembali lagi kita semua harus tetap belajar kok. Walaupun gak menjadikan relawan jenazah atau kayak saya memfokuskan untuk membantu masyarakat. Ya teman-teman para personal kaum muslimin khususnya harus belajar. Tetap harus belajar fikih jenazah. Karena keluarga kita ya mati itu pasti. Ya. Nah itu yang nanti akan merasakan bahwa ternyata pentingnya kemarin ya. Itu yang saya rasakan. Dan ada satu lagi motivasi buat teman-teman relawan yang di dalam itu semuanya nggak aktif awalnya. Ini memotivasi buat dia. Biarkan nanti dia akan butuh pada saat dia merasakan sendiri. Bahasanya ya kan. Dia nggak bakal mau ngelayanin karena belum merasakan meninggal keluarganya atau apanya. Ternyata ada satu relawan yang dia nggak aktif, bapaknya meninggal, dia sendiri bingung, manggil kita, di situ dia nangis, akhirnya jadi aktif. Ternyata penting. Dia relawan tapi nggak pernah aktif. Dia nggak tahu dong, bapaknya meninggal, dia nggak tahu harus dilakuin, panggil kita. Nah itulah pentingnya antum aktif. Bukan berarti buat kita jadi relawan, antum minimal bapak antum sendiri. Itu. Jadi memotivasi bahwa pentingnya fikih jenazah ini untuk dipelajarin semua. Bukan berarti menjadi relawan yang tukang mandiin sana sini, enggak, tapi untuk menjadikan orang terdekat keluarga kita, bapak kita, ibu kita atau siapapun, kita yang memandikan. Itu lebih utama. Mungkin Bang Adwin? Ya. Kalau aneh sih intinya dari kajian-kajian dulu. Nah, begitu tuh saya pelajari, ternyata kalau kita mau cari pahala yang murah meriah tapi banyak, nah kalau aneh awalnya ya cari pahala ini mandi jenazah Nggak modal. nggak pakai modal, pahalanya gede. Nah itu wah kayaknya enak nih ngumpulin pahala dari sini gitu. Intinya situ. Nah begitu pasti pelajarin, aneh diracunin terus sama Bang Denny ini. Diracunin mandi jenazah tuh nikmat. Nah itu nah, ternyata bener, begitu sekali 2 kali, pas 3 kali ikut ke belakangnya tuh udah kenikmatan udah datang sendiri gitu. Nikmat. Aneh sering kalau ada orang anak yang baru mau ikut, aneh ajak, aneh kasih motivasi. Aneh kasih motivasi, kalau ente udah 3 kali nangani jenazah, itu kenikmatan akan datang sendiri. Coba aja. Berarti kan dia pasti akan mau nyoba kan? Yeah. Nah itu, biasanya begitu. Setelah dia udah 3 kali, udah dapat nikmatnya, baru kita lepas, jadi ngelit gitu. Nah, itu aja intinya. Intinya itu. Ngumpulin pahala yang murah meriah. Murah meriah dan kayaknya orang juga jarang mau ambil yang ini. Hanya butuh semangat doang, pengen mau doang. Oke, Pak Ganjar mungkin terakhir ada ini yang mau dititip tanya atau cukup ya? Kayak perlu belajar, harus. Itu yang pertama kali Presdir. Oh iya benar, sama Bang itu Pak Rahmat. Pak Rahmat tuh bener-bener sampai ke bawah lo, ngambil bawa baskom ke atas semangatnya. Itu seharusnya menjadi motivasi, Pak. Iya. Starting awal tuh. Aku pernah mandiin itu juga. Memang dengan tradisi harus dipangku. Oh, iya. Itu berat itu. Sampai selesai susah lagi. Mati rasa. Karena ketahannya. Tapi itulah, kita bergabung ke relawan ini kayak Bang Adwin tadi bilang, nggak mesti kita jadi relawan kok. Tapi minimal kita dapat ilmunya untuk keluarga terdekat. Ya kita nggak tahu. Ya kita itu hanya menunggu kematian semuanya ya, Pak. Dan itu udah pasti, udah jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, jelas. Aku bilang bahwa kematian itu pasti. Kita nggak tahu, makanya saya aja saling mewasiatin. Bang kalau aneh meninggal, aneh pengen terakhir ya antum mandiin secara sunnah. Itu
Boleh saling mewasiatkan. Saling wasiat. Boleh dalam kematian karena mati itu gak ada yang tahu. Kita ngobrol sekarang besok meninggal, kalau kuliah kita gak tahu. Yang jelas boleh mewasiatin kayak orang tua atau ke anaknya. Banyak sih yang udah mewasiatkan ke aneh. Salah satunya banyak lah para pengurus-pengurus yang bang nanti ente mandiin. Iya pak boleh, jadi aneh duluan dipanggil. Nah itu kan salah satu yang dibolehkan mewasiatin. Yang jelas bahwa sekali lagi pentingnya kita belajar fikih jenazah. Bukan menjadi relawan juga harus. Minimal kita paham keluarga kita sendiri kita mandikan. Itu lebih utama. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya Bang Edwin, Bang Dani ya. Saya agak bingung nih, jadi perasaannya campur aduk gitu denger ini gitu. Karena ya kalau saya sebagai orang umum ya Bang Dani betul tadi bahwa ya kematian itu memang pasti gitu. Dan tidak ada yang siap gitu ya, siapapun nggak ada yang siap gitu, dan kematian juga sebaik-baik pengingat juga ya untuk kita semua gitu. Jadi ya mungkin saya akan tutup podcast kita hari ini gitu ya, bahwa yang pertama saya nggak tahu gitu atau baru tahu ternyata sejauh itu aktivitas relawan jenazah gitu ya, yang ngurusin dari A sampai selesai gitu ya, A sampai Z-nya sampai selesai, dan bahkan di ranah-ranah yang mungkin relawan lain atau seprofesi yang sama gitu ya itu nggak mau ambil, tapi Bang Denny, Bang Adwin dan juga teman-teman relawan jenazah yang lain yang aktif itu mau bantu gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah jagalah Bang Denny, Bang Adwin dan juga teman-teman relawan dengan semua aktivitasnya, terus juga mudah-mudahan jaga juga niatnya gitu ya untuk membantu, karena itu nggak gampang ya gitu, ngurusin jenazah, ngejagain aibnya si jenazah, hak-haknya si jenazah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga yang di Masjid Asra nih gitu ya mau gitu ya. Sebenarnya harus tuh, mau tuh. Sebetulnya harus ya. Iya, sebetulnya yang di Masjid Astra ini udah pada itu semua, udah pada. Ada salut kemarin waktu ada yang di mana ya? Waktu ya. Nah itu yang turun itu Pak Rahmat. Enggak Pak Ganjar ya. Pak Ganjar. Terus sama Bang Pitung ikutan. Jadi aneh alhamdulillah di depan aja ngeliatin doang gitu. Nyiapin yang lain gitu. Dan kalau boleh berpesan sedikit sebelum ditutup ya Pak ini. Insyaallah. Lupa nih sedikit, harus disampaikan soalnya. Selalu berulang-ulang nih kita sampaikan di setiap kita pelatihan-pelatihan. Bahasa kita sih bukan pelatihan ya. Berbagi pengalaman seputar pengurusan jenazah. Kemarin habis pelatihan atau sharing, jangan pernah kita merasa puas dengan jumlah yang kita sudah kerjakan. Karena kematian itu pasti akan terus bertambah. Tapi pada saat kalian, apa yang sudah kalian lakukan itu bisa dilakukan di tempat lain. Atau mengkloning. Itulah menjadi pahala jariah. Gak mungkin dong saya Bang Adwin, relawan, mandiin ke Depok, Bogor, Cilincing semua. Saya meninggal putus dong. Tapi pada saat kita mengajarkan, atau berbagi kayak tadi, dan itu berjalan, itu jadi jariah baru. Nah itu selalu saya ingin ke teman-teman memotivasi, jangan pernah stop menjadi kayak kita bangga dari tukang mandikan udah, tapi kita mengkloning kebaikan kita untuk teman-teman lain, saudara muslim lain, dengan jalur tadi, dengan melakukan pelatihan ke masjid, institusi sekolah, karena banyak yang nggak tersentuh tentang motivasi, edukasi tentang fikih jenazah dianggap itu tabu. Oh ini penting loh, depan mata itu jelas kematian pasti gitu loh. Entah ibu bapak menghantui. Nah ini kok kan ada yang gak ada yang mau belajar. Itu yang pengen memotivasi bahwa jangan pernah bangga, relawan semua. Saya juga dengan jumlah yang udah banyak kita layanin. Karena pasti hakikatnya akan terus bertambah. Karena meninggal pasti. Tapi menjadikan itu bukan prestasi. Saya selalu diingat ada salah satu ustadz bilang, itu bukan prestasi dengan banyaknya antum mandiin. Tapi pada saat antum yang disebut prestasi, mengkloning kebaikan antum di daerah lain dan berjalan. Itu yang menganggap prestasi. Itu motivasi saya. Jadi saya selalu mengadakan ya tadi cloning di tempat yang lain untuk ayo jadi teman dia. Bukan saya yang keliling. Ya, di situ jalan kita dampingin. Contohnya kayak di Tambun. Nah, kita berbagi pengalaman pelatihan di sana. Berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Tanpa harus Bang Denny dan saya ke sana gitu. Itu kan jadi jariah. Kita tidur, kita meninggal pun itu berjalan masih. Selama di sana mengadakan tiap pelayanan regenerasi kan. Insyaallah ya. Itu yang kita mau, ya itu kan saya bilang prestasi baru buat saya, dan itu tujuan kita
bisa kebaikan ini sampai ke yang lain dan terus menyalain estafet kebaikan lah. Jadi itu akan jadi pahala jariah baru. Kalau kita meninggal tanpa kita mengajarkan, ya putus loh. Ya itu. Itu sih sedikit pesan yang benar-benar harus nih teman-teman juga yang lain lakuin. Ya perbanyak kebaikan ini, cloning, membuka link lagi pelatihan. Ya nggak mesti sana sini kita layanin. Teman itu jalan kita bimbing selesai, mereka yang lebih utama jalan. Daerah masing-masing. Gitu. Oke, Bang Adwin gimana? Ada pesan sebelum kita tutup? Cukup kayaknya. Cukup ya. Tapi kalau bisa sih kayak dulu lagi ya. Kita nyebar ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Saran aneh tuh ke sekolah-sekolah karena itu udah paling itu. Jadi kita pembelajaran dari dini gitu ya. Jadi contohnya ini ada satu sekolah SMP gitu ya. Ada SMP, ada SMA, ada STM. Tapi ada yang paling antik menurut saya itu yang paling antik tuh. Kita kan kalau misalnya praktek, itu kan praktek langsung, praktek basah. Nah, itu idenya Bang Denny, dicari modelnya itu yang dimandikan, yang paling badung di sekolah itu. sama guru agamanya minta yang paling badung. Pak, saya minta tolong yang paling badung di sekolah. Biar taubat sekalian. dimandiin, dikapanin. Nah, udah selesai. Laporan kemarin ya, laporan itu jadi anak paling baik. Masya Allah. Ini kayaknya ceritanya Bang Denny dulu pas sekolah enggak ya? Enggak. Kita. Itu yang kita kerjain yang dari sini juga, pelatihan di sana. Dulu Bang Denny mah baik ya di sekolah ya. Jadi orang baik kok. Kalau ada sih anak pesantren. Intinya begitu. Nah, kalau anak pesantren kita nggak perlu itu. Mereka lebih tiap hari kan. Nah, kalau anak sekolah yang umum, nah syukur-syukur dari Asra ini ya. Itu bisa menjembatani lagi. Buat bisa kita berbagi. Karena kalau menurut saya sih kalau sekolah-sekolah itu ya dasar-dasarnya mereka pasti pun ada pembelajaran di ajaran agama ya. Nah, itu di situ. Sekilas doang. Ini sih bisa bisa jadi praktek ya. Bisa jembatani dari Astra ini untuk bisa buka ada yang butuh mungkin di edukasi, kita siap bantu. Insya Allah gratis. Mantap. Oke. Siap. Oke, mungkin itu Bang Denny, Bang Adwin, makasih banyak. Ini kayaknya salah satu podcast kita atau episode podcast kita yang inspiratif gitu ya. Dan mungkin saya akan tutup dengan teman-teman kalau misal mau gabung ke relawanan Janais, nanti kita akan taruh nomor call centernya juga baik di video ataupun di deskripsinya ya Zai ya, biar bisa bantu ataupun misal membutuhkan pelayanan juga bisa nanti hubungin di situ. Atau bahkan kalau misal tadi mau buka sendiri pelatihan dan ngundang Bang Denny, Bang Adwin untuk berbagi ngisi pelatihan juga insya Allah bisa gitu ya. Sekali lagi makasih Bang Denny, Bang Adwin, sekali lagi mudah-mudahan Allah jaga antum semua lah gitu. Jaga kesehatannya, jaga niatnya. Dan ini nggak mudah soalnya gitu untuk dijalanin gitu ya. Cukup ya teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.